Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang pasti dialami oleh semua manusia dan ditakuti oleh setiap makhluk hidup, apalagi manusia itu sendiri. Apa itu? Yaitu adalah kematian. Sebagian orang takut mendengarkan yang namanya kematian. Sebagian lagi mencoba melupakannya. Dan ada juga yang diam-diam setiap malam memikirkannya. Kenapa manusia begitu takut akan kematian? Itu pertanyaannya. Apakah rasa takut itu normal? Dan bagaimana sebenarnya di balik psikologi serta agama memandang kematian itu sendiri? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, justru sebaliknya ini tentang memahami hidup lewat kesadaran bahwa suatu hari hidup akan selesai. Kematian menjadi hal yang menakutkan. Itu di benak kita. Kalau dipikir-pikir, kematian itu adalah sesuatu yang aneh. Semua orang tahu akan mati, tapi hampir semua orang hidup seolah-olah kematian tidak akan datang. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut death anxiety atau kecemasan terhadap kematian. Ini adalah rasa takut ketika manusia menyadari bahwa dirinya itu fana, dirinya itu tidak ada artinya. Yang menariknya lagi, manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar bahwa dirinya akan mati. Manusia itu punya pikiran dan punya otak untuk merekam memori bahwa dirinya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Namun hewan, flora, dan fauna mungkin takut akan bahaya, tetapi tidak dengan kematian. Tapi manusia itu adalah makhluk yang spesial. Mereka tiba-tiba berpikir, duduk di teras meja, malam-malam, kemudian dia berpikir tentang kematian. Suatu hari, aku tidak akan ada. Bagaimana kalau orang yang aku sayangi pergi? Apa yang terjadi setelah mati? Itu pertanyaan di benak ketika kita berpikir. Kesadaran inilah yang sering membuat manusia itu gelisah. Psikolog Ernest Becker bahkan mengatakan bahwa banyak perilaku manusia sebenarnya didorong oleh ketakutan terhadap kematian. Seperti contoh, misalnya kita mengejar uang, mengejar nama besar, mengejar harta, mencari pengakuan, membangun sesuatu agar merasa mereka tetap hidup. Meskipun nanti tubuh kita akan mati. Karena jauh di dalam diri kita, jauh kita memahami bahwa kita ada ketakutan untuk dilupakan. Lalu, mengapa orang menghindari pembicaraan tentang kematian? Kenapa? Coba kita perhatikan sebentar. Kalau ada pembicaraan tentang kematian, dimanapun itu, di tongkrongan, di pengajian, apapun bentuknya, kalau sudah membahas tentang kematian, pasti suasananya akan berbeda. Suasananya akan berubah. Berubah kenapa? Berubah tegang, takut, dan segala macam. Orang tidak nyaman, cepat mengganti topik, atau bercanda untuk menutupi ketakutannya itu. Dalam psikologi modern, ini disebut sebagai mekanisme pertahanan. Otak manusia tepatnya berusaha melindungi diri dari kecemasan yang terlalu besar. Karena kalau manusia benar-benar sadar bahwa hidupnya terbatas, maka semua hal tiba-tiba terasa rapuh. Jabatan bisa hilang, tubuh bisa sakit, orang yang kita cintai bisa pergi kapan saja. Dan itu menakutkan. Makanya banyak orang memilih sibuk terus-menerus. Bukan karena benar-benar bahagia, tetapi karena mereka takut diam. Karena saat sunyi datang, pertanyaan besar muncul. Apa itu? Apa arti hidupku sebenarnya? Ketakutan terbesar bukan mati, tapi kehilangan makna. Dari penjelasan tadi, psikologi eksistensi menjelaskan bahwa manusia sebenarnya tidak hanya takut mati. Manusia
takut hidupnya tidak berarti. Bayangkan, seseorang bekerja keras puluhan tahun, ratusan tahun, mengejar status, mengumpulkan harta. Lalu, suatu hari, dia sadar, semua ini nanti akan ditinggalkan. Semua harta yang dikumpulkan, semua nama besar yang sudah dia bangun, runtuh dalam sekejap. Di titik itu muncul kekosongan eksistensial. Viktor Frankl, seorang psikolog terkenal yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, mengatakan bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan selama dia punya makna. Oke? Artinya, yang membuat manusia kuat bukan sekedar kenyamanan, tetapi perasaan bahwa hidupnya bermakna. Dan seringkali kesadaran tentang kematian justru membuat manusia mulai mencari makna itu. Karena ketika kita sadar hidup terbatas, kita mulai bertanya. Pertanyaannya apa? Apa yang benar-benar penting? Siapa yang benar-benar kita sayangi? Apakah hidup ini hanya soal bekerja dan bertahan? Kematian memaksa manusia melihat hidup dengan lebih jujur. Kemudian, dalam perspektif agama, kematian bukan akhir. Kalau psikologi melihat kematian sebagai pengalaman eksistensial manusia, maka agama melihatnya lebih dalam lagi. Hampir semua agama besar percaya bahwa kematian bukan akhir dari keberadaan manusia. Dalam Islam, misalkan, kematian dipandang sebagai perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu hari pembalasan. Dunia dianggap sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya abad dan abidin. Karena itu, kematian bukan hanya tentang kehilangan tubuh, tetapi tentang pertanggungjawaban dalam hidup. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, apakah kita hidup dengan kesombongan atau kerendahan hati. Kesadaran tentang kematian dalam agama bukan dimaksudkan untuk membuat manusia putus asa. Justru untuk membuat manusia itu sadar bahwa hidup memiliki arah moral, bahwa waktu tidak boleh dihabiskan sia-sia. Mengapa orang yang religius kadang lebih tenang menghadapi kematian? Kenapa? Coba kita berpikir. Ada hal yang menarik dalam banyak penelitian psikologi. Orang yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat seringkali lebih tenang menghadapi kematian. Kenapa begitu? Karena agama memberi manusia rasa makna dan harapan. Ketika seseorang percaya bahwa hidup punya tujuan yang lebih besar dari sekedar dunia, maka kematian tidak lagi terlihat sebagai kehancuran dan ketakutan. Agama memberi narasi bahwa hidup manusia memiliki kelanjutan. Dan secara psikologis, harapan itu sangat penting. Bukan berarti orang religius tidak takut mati, tetap dia akan takut mati. Tetapi ketakutan itu lebih bisa diterima karena ada keyakinan bahwa hidup ini bukan kebetulan. Ironisnya, kesadaran akan mati justru bisa membuat kita lebih hidup. Ini bagian yang paling menarik. Banyak orang berubah justru setelah dekat dengan kematian. Orang yang pernah sakit sering berkata, "Aku baru sadar hidup itu berharga." Kenapa? Karena kematian membuat ilusi keabadian runtuh. Kita jadi sadar bahwa waktu itu terbatas, dan saat manusia sadar waktunya terbatas, dia mulai memilih hidup dengan lebih hati-hati, mulai menghargai keluarga, mengurangi kebencian, tidak terlalu mengejar validasi. Kadang manusia baru sadar arti hidup ketika sadar hidup bisa selesai kapan saja. Itu sesuai dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan makhluk yang bernama kematian, maka seluruh kesombongan, kenikmatan dunia akan runtuh seketika.